Bagi tim-tim sepak bola di kawasan ASEAN, sebuah kesempatan untuk berhadapan dengan tim kuat Eropa atau Amerika Latin adalah momen kebanggaan tak terkira. Apalagi jika lawan yang dihadapi adalah tim langganan Piala Dunia dan bahkan pernah menjuarai turnamen akbar tersebut. Indonesia pernah merasakan kehormatan ini. Pada tahun 2010 silam, publik sepak bola tanah air dihebohkan dengan kedatangan tim nasional Uruguay ke Stadion GBK. Beberapa tahun berselang, giliran tim yang lebih besar lagi yang berhasil didatangkan oleh Indonesia, Argentina. Momen ini tak pelak menjadi sorotan utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah sepak bola internasional. Bagaimana mungkin Indonesia bisa mendapatkan kesempatan langka tersebut, apalagi Argentina datang dengan status mentereng sebagai juara dunia di Qatar. Indonesia memang memiliki daftar panjang lawan dari berbagai penjuru dunia. Untuk level Asia, tim Garuda pernah menjajal kekuatan Jepang, Arab Saudi, Irak, Australia, hingga Yordania. Sementara itu, di kancah global, nama-nama besar seperti Uruguay, Belanda, Islandia, Kamerun, dan tentu saja Argentina pernah menjadi lawan uji tanding. Menariknya, semua laga persahabatan ini digelar di kandang sendiri, sebuah pengalaman yang luar biasa bagi para pemain dan tentu saja para penggemar di Indonesia. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung tim-tim raksasa yang notabene adalah langganan Piala Dunia beraksi di depan mata? Dari sekian banyak pertandingan persahabatan tersebut, duel melawan Argentina bisa dibilang menjadi yang paling berkesan. Betapa tidak, Albi Celeste datang ke Indonesia tak lama setelah mereka merengkuh trofi Piala Dunia di Qatar. Argentina bahkan sempat berjanji akan membawa semua pemain terbaiknya. Sayangnya, Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi memutuskan untuk berlibur dan tidak ikut dalam rombongan. Namun, hal itu tak mengurangi euforia karena sejumlah bintang lain seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan kiper tangguh Emiliano Martinez tetap hadir dan bermain di tanah air. Keberhasilan Indonesia mendatangkan Argentina ini segera menuai pujian luas, tidak hanya dari publik dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara tetangga. Nama Indonesia pun semakin melambung tinggi karena media-media asing mulai melirik dan mencari tahu tentang sepak bola Indonesia. Secara tidak langsung, Indonesia mendapatkan keuntungan ganda. Para pemain memperoleh pengalaman berharga melawan tim juara dunia dan nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola global. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung tim-tim raksasa yang notabene adalah langganan Piala Dunia beraksi di depan mata? Namun, di balik kebanggaan Indonesia, ada kisah penyesalan di negara tetangga. Sebelum Indonesia, sebenarnya Malaysia sempat mendapatkan tawaran menggiutran untuk melawan Argentina. Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mereka, Datuk Hamidin. Saat menghadiri Kongres FIFA, Datuk Hamidin mengaku ditawari dua tim besar Amerika Latin, yaitu Brasil dan Argentina, untuk laga FIFA Matchday pada bulan Juni 2023. Sayangnya, tawaran emas tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Kim Panggon yang kala itu menjabat sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Alasan utama Kim Panggon menolak adalah soal waktu yang menurutnya belum tepat. Saya ingin bertanding, tetapi saya tidak mau karena ini bukan waktunya. Saya mau melakukan itu kalau untuk pertunjukan, tetapi ini bukan waktunya dan Kim Panggon tidak mau. Kalau hanya bermain untuk popularitas, mereka boleh mencari tim lain, ujar Datuk Hamidin mengutip perkataan Kim Panggon. Intinya, Kim Panggon merasa bahwa kekuatan tim Malaysia kala itu masih terlalu jomplang dengan Argentina, dan ia menginginkan lawan yang realistis untuk meningkatkan kualitas tim, bukan hanya untuk popularitas semata. Pada akhirnya, seperti yang sudah diceritakan, Indonesia lah yang menjadi lawan Argentina di bulan Juni 2023. Dan benar saja, meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendatangkan juara dunia tersebut, Indonesia telah mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak, baik dari sisi pengalaman bertanding maupun pengakuan di kancah sepak bola internasional.
Laga antara Indonesia melawan Argentina sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Albiceleste. Meski kalah, hasil tersebut tetap dianggap sangat bagus bagi Indonesia mengingat lawan yang mereka hadapi adalah sang juara dunia. Kita raih mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Penolakan Kim Panggon terhadap tim nasional Argentina ini ternyata memicu kemarahan besar dari Pangeran Johor, Tunku Ismail Idris. Baginya, keputusan menolak juara dunia tersebut sama saja mencerminkan bahwa sepak bola Malaysia tidak memiliki mentalitas sama sekali. Harusnya, jika punya mental, Malaysia harus mau menerima ajakan timnas Argentina untuk pertandingan persahabatan. Ini memalukan, dan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia juga jelas melihat mentalitas sepak bola di Malaysia. Kalau tidak mampu bersaing, lebih baik mundur, tegas Pangeran Johor kepada media, menunjukkan kekecewaan mendalamnya. Lebih lanjut, Pangeran Johor juga menyoroti masalah biaya untuk mendatangkan timnas Argentina. Ia membandingkan dengan Indonesia, yang kala itu mengeluarkan sekitar 74 miliar rupiah untuk menjamu juara dunia tersebut. Sebuah biaya yang, menurut Pangeran Johor, seharusnya bisa dengan mudah dipenuhi oleh Malaysia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pihak Malaysia malah menolak kesempatan emas tersebut, sebuah keputusan yang hingga kini disesali oleh sang pangeran. Kita raih mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Sejatinya, penolakan tawaran tim besar tidak hanya dialami Argentina dari Malaysia. Baru-baru ini, Indonesia juga mendapatkan penolakan serupa. Tim Harimau Malaya lebih memilih untuk melawan KPVD, tim dari Afrika, kemungkinan besar mengacu pada Kamerun atau tim selevel dibandingkan Indonesia. Alasan Malaysia sederhana, KPVD memiliki peringkat FIFA yang lebih baik dibandingkan tim Garuda, sehingga mereka menilai tim Afrika tersebut bisa menjadi lawan yang lebih cocok untuk menaikkan kualitas tim nasional mereka. Namun, Indonesia tetap tenang menghadapi penolakan dari Malaysia. Pasalnya, selalu ada negara lain yang bisa diajak untuk pertandingan persahabatan. Bahkan, yang terbaru, Indonesia mendapatkan tawaran menarik dari Uruguay untuk kembali berduel di lapangan hijau. Tawaran ini datang langsung dari Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, yang disampaikannya saat bertemu dengan Menpora beberapa waktu lalu. Jika pertandingan antara Uruguay dan Indonesia ini terwujud, maka ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim. Sebelumnya, Uruguay dan Indonesia pernah bertemu pada tahun 2010. Kala itu, Uruguay berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 7-1. Namun, tampaknya skor tersebut tidak akan terulang jika kedua tim kembali bertemu. Kekuatan timnas Indonesia saat ini telah jauh berkembang dan lebih solid. Belum lagi, tim Uruguay yang sekarang sudah tidak diperkuat para pemain bintangnya seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani. Mereka kini digantikan oleh talenta baru seperti Darwin Núñez, striker andalan tim raksasa Inggris, Liverpool. Inilah gambaran betapa Pangeran Johor sangat menyesali keputusan negaranya yang tidak bisa mendatangkan tim-tim besar seperti Uruguay hingga Argentina, sebuah kesempatan yang justru berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Kemenangan sempurna, kita legenda. Kisah penolakan Malaysia terhadap Argentina dibandingkan dengan keberhasilan Indonesia menjamu tim juara dunia menjadi cerminan nyata perbedaan mentalitas dalam mengelola sepak bola. Bagi Pangeran Johor, Tunku Ismail Idris, kesempatan melawan tim sekelas Argentina seharusnya tidak pernah disia-siakan, terlepas dari perbedaan kekuatan. Ia melihat ini sebagai peluang untuk menantang diri, mengukur kemampuan, dan meningkatkan profil sepak bola negara di mata dunia.
Penolakannya dianggap sebagai bentuk ketiadaan mentalitas bersaing, sebuah hal yang sangat disesali oleh seorang pangeran yang dikenal ambisius dalam memajukan sepak bola Johor dan Malaysia. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan mentalitas yang berbeda. Meski harus mengeluarkan biaya besar dan menghadapi tantangan logistik, keberanian untuk menjamu tim sekelas Argentina terbayar lunas. Para pemain mendapatkan pengalaman tak ternilai, publik merasakan euforia langsung, dan nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Bahkan setelah ditolak oleh Malaysia, Indonesia tetap melangkah maju dan kini berpotensi kembali menjamu Uruguay, menunjukkan sikap proaktif dan adaptif dalam mencari lawan tanding berkualitas. Perbedaan pendekatan ini menggarisbawahi bahwa di dunia sepak bola modern, keberanian untuk mengambil risiko dan memanfaatkan peluang langka sangatlah penting. Mengukur kekuatan lawan memang perlu, tetapi menolak kesempatan berharga hanya karena perbedaan ranking atau kekhawatiran kalah telak bisa berarti melewatkan pembelajaran yang tak ternilai dan sorotan dunia yang bisa mengangkat profil sepak bola suatu negara. Inilah inti dari penyesalan Pangeran Johor, sebuah kerugian yang menurutnya seharusnya tidak pernah dialami oleh sepak bola Malaysia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kisah Indonesia yang sukses menjamu tim-tim raksasa dunia dan penyesalan Malaysia yang melewatkan kesempatan serupa, khususnya melawan Argentina, memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah di lapangan, tetapi juga tentang visi, mentalitas, dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Indonesia menunjukkan bahwa dengan keberanian dan perencanaan yang matang, negara-negara di Asia Tenggara mampu menarik perhatian tim-tim kelas dunia. Keuntungan yang didapat tidak hanya finansial atau pengalaman teknis, tetapi juga peningkatan citra dan reputasi sepak bola nasional di kancah global. Momen-momen seperti ketika Julian Alvarez atau Emiliano Martinez menginjakkan kaki di tanah air menjadi inspirasi bagi generasi muda dan mendongkrak popularitas olahraga ini. Sebaliknya, penyesalan Pangeran Johor atas penolakan Malaysia terhadap Argentina adalah pengingat bahwa kehati-hatian berlebihan atau fokus semata pada peringkat FIFA kadang bisa membutakan terhadap peluang besar. Mentalitas untuk selalu bersaing dan tidak takut menghadapi tantangan, bahkan jika lawan jauh lebih kuat, adalah kunci untuk pertumbuhan. Sepak bola modern menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia adalah pelajaran berharga bagi seluruh federasi sepak bola di ASEAN. Membangun kekuatan tim memang fundamental, tetapi sama pentingnya adalah membangun jembatan dan jaringan dengan dunia sepak bola internasional, serta memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar demi kemajuan. Hanya dengan begitu, tim-tim dari kawasan ini bisa benar-benar mengukir nama di panggung dunia, tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai partisipan yang dihormati. Menggema di setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya